وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. Ikhwan fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu besar, yaitu nikmat yang berupa penjagaan untuk kita senantiasa bisa istiqamah di dalam iman serta istiqamah di dalam agama yang selamat ini, dan juga istiqamah untuk senantiasa bisa berada di dalam jalan yang lurus. Kenapa ini disebut sebagai nikmat yang terbesar? Karena yang namanya istiqamah ini merupakan perkara yang paling sulit untuk kita jaga, perkara yang paling sulit untuk kita kerjakan. Jangankan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Hud ayat yang ke-112, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan fastaqim kama umirta, maka istiqomahlah engkau wahai Muhammad sebagaimana yang diperintahkan kepadamu. Kata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Ibnu Abbas beliau mengatakan, "Manuzila ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayat hiya asyaddu wa la asyaqu illa hadhihi ayat." Tidak ada satu ayat pun yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dirasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat berat untuk dijaga kecuali ayat ini. Ini apa? Surat Hud ayat yang ke-112, perintah untuk istiqamah. Kata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Walidzalik qala li ashabihi." Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, hina yaqulu, tatkala mereka bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, qad asra'a ilaika syai'." Wahai Rasulullah, sungguh cepat sekali rambutmu itu berubah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Syaibatni Hud wa akhwatuha." Yang menyebabkan rambutku ini cepat berubah karena aku memikirkan firman Allah dalam surat Hud, begitu juga yang semisalnya. Masya Allah. Maka dari itu ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan untuk selalu berada di dalam jalan yang lurus, maka ini merupakan satu nikmat yang sangat besar. Karena seseorang sehebat apapun usahanya atau kedudukannya, meskipun dia adalah seseorang yang memiliki nasab yang sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling kaya di dunia, orang yang paling berkuasa di dunia, jika Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki dia untuk senantiasa istiqamah berada di dalam jalan yang lurus, maka pasti dia tidak akan pernah mampu untuk berada di dalam jalan yang lurus, sehebat apapun usahanya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, sebagaimana disebutkan di dalam surat At-Takwir ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Liman syaa'a minkum an yastaqim wa ma tasyaa'una illa an yasha'allahu rabbul alamin." Barang siapa di antara kalian yang ingin untuk berada di dalam jalan yang lurus, maka kalian tidak akan pernah bisa untuk berada di dalam jalan tersebut sampai Allah sebagai Rabbul Alamin menghendaki kalian untuk senantiasa berada di dalam jalan tersebut. Maka ini merupakan satu nikmat yang sangat besar. Tapi Allah Subhanahu wa taala sampai pada detik ini masih memberikan kepada kita penjagaan,
untuk kita senantiasa istiqamah di dalam hidayah, istiqamah di dalam iman, istiqamah di dalam Islam, serta istiqamah untuk senantiasa berada di dalam jalan yang lurus. Karena tentunya kita tidak mengetahui kapan ajal akan menjemput kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan diri kita esok hari. Kita tidak tahu apa yang akan kita kerjakan esok hari. Sedangkan kematian itu senantiasa membayangi kita. Maka ketika Allah masih memberikan kepada kita pada kesempatan pagi hari ini atau pada hari ini nikmat untuk senantiasa berada di dalam hidayahnya, maka tentunya ini merupakan suatu nikmat yang sangat besar. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Luqman ayat yang ke-34, "Wa ma tadri nafsun ma taksibu ghadan, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut." Tidak ada seorang jiwa pun yang mengetahui apa yang akan dia kerjakan esok hari. Tidak ada seorang jiwa pun yang mengetahui di bumi mana dia akan dimatikan. Dan alhamdulillah pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini kita juga masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang begitu besar, yaitu nikmat untuk kita senantiasa bisa meluangkan waktu kita duduk bermajelis ilmu, mendengarkan qaulullah, begitu juga mendengarkan qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dimana ini merupakan warisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sampai-sampai beliau senantiasa memberikan wasiat, mengingatkan kepada para sahabatnya di akhir hidupnya agar para sahabatnya selalu senantiasa mempelajari dan mengamalkan Alkitab wa Sunnah. Kenapa? Karena seseorang yang senantiasa mempelajari Alkitab wa Sunnah, memahami Al-Quran, memahami hadis, kemudian menjaganya dengan mengamalkannya, maka dia pasti akan terselamatkan dari jalan-jalan yang menyimpang, dari jalan yang lurus. Sebagaimana wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini disebutkan di dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, begitu juga diriwayatkan oleh Imam Malik dan juga Imam Al-Baihaqi di dalam kitabnya Syu'abul Iman. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, "Taraktu fiikum amrayn lan tadullu abadan idza tamassaktum bihima, qala kitabullah wa sunnati." Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang dimana jika kalian memegang keduanya, maka pasti kalian tidak akan tersesatkan dan terpalingkan dari jalan yang lurus. Apa itu? Qala kitabullah wa sunnati. Nabi katakan itu adalah kitabullah, Al-Quranul Karim, kalamullah, dan juga sunnati, itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga merupakan suatu nikmat yang sangat besar. Jadi Allah masih memberikan juga kepada kita keistiqomahan untuk kita bisa duduk sejenak di taman-taman syurga yang ada di dunia, yaitu halaqah tidak, yaitu halaqah dzikir, halaqah Quran, halaqah majlis ilmu. Dan insyaallah pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini kita akan mengambil suatu tema yang hendaknya menjadi renungan bagi kita. Temanya itu adalah di ujung senja. Kenapa sih kalau kita mengambil tema ini di ujung senja? Karena tentunya kita ketahui bahwasannya setiap orang yang hidup di dunia ini, Allah Subhanahu wa taala ketika meletakkan roh di dalam jasad seseorang, ketika dia berada di dalam rahim ibunya, maka Allah Subhanahu wa taala bersama dengan itu menetapkan untuk dirinya batas waktu hidupnya di dunia. Dan hal ini sebagaimana yang dikabarkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abdullah bin Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah, thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik, thumma yakunu mudghatan mithla dhalik, thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik, thumma yakunu mudghatan mithla dhalik." Sesungguhnya penciptaan kalian di dalam rahim ibu kalian itu ditentukan waktunya 40 hari dalam bentuk nutfah, kemudian berubah menjadi 'alaqah, segumpal darah, kemudian berubah lagi menjadi mudghah, segumpal daging. Maka hingga berumur 120 hari
Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, "Tsumma yursilu ilaihi al-malaku fayanfukhu fihi ruh." Kemudian diutuslah malaikat untuk meniupkan ruh. Hiduplah jasad tersebut. Wa yu'maru bi arba'i kalimat. Kemudian ditetapkan 4 hal. Apa? Bikasbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyin wa sa'id. Itu apa? Ditetapkan rizkinya, ditetapkan ajalnya, ditetapkan amalannya, ditetapkan kesengsaraannya ataupun kebahagiaannya. Ya, maka dari itu apa yang namanya hidup dan mati ini 2 hal yang saling berdekatan. Seseorang yang hidup di dunia ini pasti dia akan mendapati yang namanya kematian. Disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran ayat yang ke-185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap jiwa yang hidup pasti akan mendapati yang namanya kematian. Dan ini suatu hal yang telah ditetapkan untuk kita sebagai bani Adam yang hidup di dunia. Setiap kita Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan umurnya, batas hidupnya. Adapun kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, batas umur kita itu rata-rata hanya sekitar 60 sampai 70 tahun. Sedikit sekali orang yang melebihi daripada umur 70 tahun. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada para sahabatnya di dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'maru ummati ma baina 60 aw 70 sana, wa aqalluhum man yajuzu dzalik." Umurnya umatku itu hanya 60 sampai 70 tahun. Sedikit sekali yang bisa lebih dari umur 70 tahun. Masya Allah. Maka dari itu kita lihat diri kita. Saat ini kita umurnya sudah berapa? Setiap detik, setiap hari, setiap minggu, setiap tahun kita senantiasa berjalan mendekati kematian. Maka dari itu jangan sampai seseorang lupa terhadap tujuan hidupnya di dunia. Karena setiap detik dari kehidupan kita yang kita lewati itu merupakan angka pengurangan dari kesempatan hidup kita di dunia. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri beliau mengatakan, "Ya ayuhan nas, innama anta ayam. Kullama dhahaba al-yawm, dhahaba ba'du." Wahai manusia, sesungguhnya kalian ini hanyalah kumpulan dari hari-hari. Kalau satu hari di dalam kehidupanmu telah terlewatkan, maka hilang sebagian daripada kesempatan hidupmu, hilang dari sebagian dirimu. Jadi maknanya apa? Setiap detik kita senantiasa berjalan menuju kematian. Maka dari itu ini merupakan perkara yang sangat penting bagi kita. Jangan sampai seseorang dia menyia-nyiakan kesempatan hidup yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya. Karena kita cuma diberikan kesempatan sekitar 60 sampai 70 tahun. Kalaupun Allah berikan kepada kita nikmat lebih panjang umur kita dari orang-orang yang ada di sekitar kita, dari teman-teman kita, ini kita sudah sampai umur 80 atau 70 lebih, maka apa keadaannya itu Allah Subhanahu wa taala akan jadikan kita seperti waktu kita muda. Allah akan jadikan kita lemah. Allah akan jadikan kita sebagaimana ketika kita baru dilahirkan. Dan hal ini sebagaimana yang dikabarkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yasin ayat yang ke-68. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq." Barang siapa yang kami panjangkan umurnya, maka kami akan kembalikan dia sebagaimana keadaannya ketika di awal kali penciptaannya. Itu lemah. Karena memang fase penciptaan manusia hidup di dunia ini, Allah jadikan pertama kali ketika dia keluar dari rahim ibunya dalam keadaan lemah, nggak bisa melihat, nggak bisa berdiri, nggak bisa berjalan, nggak bisa berpikir. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan setelah itu Allah berikan nikmat pendengaran, Allah berikan nikmat penglihatan, Allah berikan nikmat untuk dia bisa berjalan sehingga dia bisa melakukan aktivitas. Tetapi Allah Subhanahu wa taala bersama dengan waktu yang telah diberikan dan ditetapkan, Allah juga jadikan kemudian menjadi apa? Lemah kembali.
itu orang yang umurnya lebih daripada 70 tahun, ya sehebat apapun dia di masa mudanya berolahraga, tetap gak akan sama keadaannya. Mulai penglihatannya berkurang, pendengarannya berkurang, mulai berat ketika dia harus berdiri dari tempat duduknya. Nah, memang inilah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan untuk kita. Sebagaimana hal ini dikabarkan di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-54. Dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-54, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan syai'an. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan kalian dalam keadaan lemah. Kemudian Allah jadikan kalian kuat. Kemudian setelah kekuatan itu Allah jadikan kalian juga menjadi lemah kembali dan syaibah pikun. Ya, dan ini fase kehidupan kita di dunia. Maka dari itu orang-orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala panjangkan umurnya, jangan sampai dia sia-siakan kesempatan hidup yang Allah berikan. Ya, kalau kita saat ini sudah berada di umur senja kita, ini berarti berapa? Sekitar umur 50, 60 atau 40. Maka manfaatkan itu dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena sebaik-baiknya orang, sebaik-baiknya Bani Adam, itu yang ketika Allah berikan kesempatan hidup lebih panjang dari saudara-saudaranya, tetapi bersama dengan itu dia senantiasa menghiasi detik-detik hidupnya itu dengan amalan soleh, dengan kebaikan. Ya, sebagaimana hal ini dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam satu hadis dari sahabat Abu Bakar Nufai bin Harith yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairun nas man tala ya umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia itu yang panjang umurnya tetapi bersama dengan itu baik amalannya. Dari itu perkara yang sangat penting di dalam hidup kita, jangan sampai ketika Allah berikan kepada kita kesempatan hidup lebih panjang daripada saudara-saudara kita, kemudian kita tidak memanfaatkan nikmat itu dengan sebaik-baiknya. Nikmat sehat, nikmat umur. Karena nikmat itu kalau tidak digunakan untuk hal yang baik, itu akan menjadi musibah. Sebagaimana salah seorang ulama yang bernama Abu Hazim, beliau mengatakan, kullu ni'mah la tuqarribu ila Allah 'azza wa jalla fa hiya baliyah. Setiap nikmat yang tidak bisa digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka itu adalah musibah. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengingatkan kepada para sahabatnya agar mereka senantiasa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Memanfaatkan setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, ya, agar selalu digunakan untuk hal-hal yang baik. Disebutkan di dalam hadis dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Jadilah engkau di dunia ini seolah-olah engkau ini adalah seorang yang asing atau orang yang sedang melakukan perjalanan. Maknanya apa? Manfaatkan nikmat dan waktu yang Allah berikan. Kata beliau, ini Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ai khudh min sihatika li mautika wa min hayatika li mautik. Ambil waktu sehatmu sebelum sakitmu, ambil waktu hidupmu sebelum matimu. Idza amsayta fala tantadhir as-sabah wa idza asbahta fala tantadhir al-masa. Kalau engkau berada di sore hari, jangan engkau menanti datangnya pagi hari. Begitu juga ketika engkau berada di pagi hari, jangan engkau menanti datangnya sore hari tanpa engkau melakukan amalan-amalan yang saleh. Tanpa engkau melakukan sesuatu yang bisa menjadi bekalmu ketika engkau berada di dalam kehidupan setelah kematian. Jadi ini perkara yang sangat penting, terutama bagi kita-kita yang sudah berada di umur senja. Kenapa? Karena kita sudah dekat dengan ajal kita. Kita sudah dekat dengan batas kesempatan hidup yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Maka hendaknya kita untuk senantiasa memperhatikan setiap amalan kita. Dan di antara amalan-amalan yang hendaknya dilakukan
dan diprioritaskan seseorang ketika dia berada di umur senja. Yang pertama yaitu adalah apa? Kathratu bi muhasabatin nafs. Memperbanyak diri dengan apa? Dengan mengintrospeksi diri. Ini perkara yang sangat penting. Kita bahas seseorang, dia senantiasa mengingat apa saja dulu kesalahan-kesalahan yang pernah saya kerjakan, yang saya belum meminta ampun kepada Allah, yang saya mungkin dulu belum menutupnya, atau kezaliman apa yang dulu pernah saya lakukan kepada hamba Allah, atau kewajiban apa yang saya tinggalkan dahulu, sehingga sekarang saya bisa untuk menutup kesalahan-kesalahan di masa lalu, untuk mempersiapkan kehidupan di masa datang. Ini perkara yang sangat penting. Itu apa? Seseorang kalau sudah tidak tersibukkan dengan tanggung jawabnya, wajibannya, memberi nafkah kepada keluarga, mencari harta, perbanyak diri untuk apa? Untuk introspeksi diri, cari kesalahan apa yang dulu pernah dikerjakan. Ya, jadi sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita di dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Ya orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaknya setiap jiwa itu memperhatikan apa yang akan dia kerjakan esok hari. Jadi maknanya apa? Hisab diri kita sendiri. Kalau kita mendapati ada kekurangan, tutup, agar nanti di hari hisab kita bisa mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau senantiasa mewasiatkan perkara ini kepada keluarganya dan juga sahabatnya. Kata beliau, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri kalian sebelum kalian nanti dihisab. Ini perkara yang sangat penting. Kenapa? Karena kebanyakan orang kalau misalkan sudah berada di umur senjanya, tidak disibukkan dengan dunia, itu biasanya disibukkan dengan apa? Dengan mengintrospeksi orang lain. Ya. Mengintrospeksi menantunya, mengintrospeksi tetangganya, temannya, atau siapapun itu. Ya, maka dari itu jangan sampai kita sia-siakan kesempatan hidup yang Allah berikan kepada kita, sisa-sisa dari waktu yang Allah tetapkan untuk kita, jangan sampai terbuang sia-sia untuk mengintrospeksi orang lain. Kenapa? Karena kita nanti di hari hisab kita nggak akan ditanya tentang si fulan wala. Kita cuma ditanya tentang diri kita, apa yang kita kerjakan, nikmat apa yang kita gunakan, untuk apa kita gunakan. Hanya ditanya tentang diri kita. Maka itu jangan sampai seseorang ketika dia berada di umur senjanya, dia lupa untuk mengintrospeksi diri. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yakni at-taubah. Ini juga perkara yang sangat penting. Setelah seseorang mengintrospeksi diri, maka perkara yang kedua yang hendaknya banyak dilakukan bagi orang-orang yang sudah berada di umur senja, al-kathratu bit-taubah. Perbanyak diri untuk bertobat. Ya, jangan sampai ketika dia sudah mengingat dulu di masa-masa kelamnya, di masa-masa jahiliyahnya dahulu, ya, dia melakukan dosa ini, dosa itu, kezaliman ini, kezaliman itu, bukan justru bertobat kepada Allah, malah justru memamerkannya kepada cucunya, atau membanggakannya kepada teman-temannya ketika ada acara reunian misalnya. Yang seharusnya dilakukan seseorang ketika dia sudah berada di umur senja, setelah dia mengingat dosanya, setelah dia mengingat kekurangannya, setelah dia mengingat kezalimannya kepada hamba Allah yang lainnya dahulu, itu apa? Taubat. Ya, jangan sampai menunda-nunda taubat. Jangan sampai seseorang dia tunda taubatnya, kemudian datang kematian pada saat itu apa? Tidak ada lagi penolong bagi dirinya. Dia tidak bisa lepas dari apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk dicatat dari amalan-amalan kejelekannya, yang pastinya nanti akan diberikan apa? Diberikan jaza, balasan. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, di dalam surat, ya, Az-Zumar ayat yang ke-54. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Min qabli an ya'tiyakumul 'adzab tsumma la tunsarun. Ini apa? Bersegeralah kalian untuk kembali kepada Allah. Apa maknanya taubat? Untuk menyerahkan diri kepada Allah.
sebelum datang hari di mana tidak ada penolong bagi kalian. Kita apa? Orang-orang yang mujrimun, orang-orang yang selalu melakukan dosa tapi tidak mau bertobat, maka dia akan diberikan azab, diberikan siksa nanti di akhirat. Maka dari itu apa? Perbanyak diri kita untuk bertobat. Ya, dan taubat itu ya bukan cuma sekedar seseorang mengatakan ya atubu ilallah, ya Allah aku bertobat, enggak. Tetapi yang namanya taubat itu perlu yang namanya penyesalan. Sebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan nadama taubat. Itu apa? Penyesalan itu bagian daripada taubat. Ya, maka dari itu seseorang ketika dia sudah mengingat ya dosa-dosanya, kezalimannya, maka apa? Yang harus dia lakukan sebelum bertobat itu apa? Menyesal. Kemudian berazam agar untuk tidak melakukannya lagi, menjaga diri agar tidak terjatuh ke dalam ini yang disebut sebagai taubat. Bukan cuma sekedar seseorang mengatakan ya atubu ilallah, enggak. Tetapi apa? Perlu yang namanya penyesalan, diikuti dengan azab untuk apa? Tidak mengulangi kesalahan yang telah dia lakukan. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, di antara amalan-amalan yang hendaknya diprioritaskan bagi orang-orang yang berada di umur senja, itu apa? Istighfar. Ini juga perkara yang sangat penting. Kathratu bil istighfar. Perbanyak diri dengan beristighfar. Mengucapkan kalimat astagfirullah, astagfirullah. Karena kita nggak tahu, ada dosa-dosa yang kita kerjakan secara sengaja, ada dosa-dosa yang kita kerjakan tidak sengaja. Ada dosa-dosa yang kita kerjakan sengaja tapi kita lupa, nggak bisa mengingatnya. Ya. Maka perbanyak diri dengan beristighfar. Ini perkara yang sangat penting. Jangan sampai seseorang malas untuk mengucapkan kalimat istighfar. Jangan sampai seseorang ya sombong tidak mau mengucapkan kalimat astagfirullah. Padahal apa? Dia termasuk orang yang paling banyak melakukan dosa. Meskipun juga dia orang yang ketika di masa senjanya sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah untuk mudah melakukan hal-hal yang wajib, menahan diri dari perkara-perkara yang diharamkan, tetap jangan malas untuk beristighfar. Jangan merasa cukup dengan amalan yang dikerjakan saat ini. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang Rasul Khalilullah sudah dijamin masuk surga. Bahkan dikabarkan sebagai orang yang pertama kali masuk surga. Khalilullah, kekasihnya Allah. Beliau saja dalam satu hari masih beristighfar, bertobat kepada Allah itu 70 sampai 100 kali. Yang disebutkan di dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, wallahi la inni astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawm aktsaru min 70 marrah. Demi Allah, kata Nabi, aku dalam satu hari itu beristighfar dan bertaubat kepada Allah itu lebih banyak dari 70 kali. Maka dalam riwayat Muslim disebutkan sampai pada jumlah bilangan mi'atan marrah, itu ada 100 kali. Maka jangan sampai ya, kita malas, lupa, lalai untuk beristighfar. Ya, lagi menunggu sesuatu, astagfirullah. Mau tidur, astagfirullah. Yang perbanyak diri untuk istighfar. Kenapa? Karena kita ini pasti melakukan dosa. Tidak ada orang yang bersih dari yang namanya dosa. Ya, jangankan yang orang yang tidak pernah datang ke masjid, orang yang datang ke masjid untuk sholat, orang yang menjaga hal yang wajib saja pasti terjatuh ke dalam dosa. Ya, maka itu perbanyak diri kita untuk beristighfar. Ini yang ketiga. Ada yang keempat, amalan-amalan yang hendaknya menjadi prioritas kita di masa senja kita, yaitu setelah mengintrospeksi diri, bertaubat dan beristighfar, kathratu dzikr, perbanyak diri untuk berzikir, terutama zikir-zikir yang ringan tetapi memberatkan timbangan. Itu apa? Bitasbih wa tahmid. Ini dua zikir yang sangat dianjurkan diucapkan bagi orang-orang yang sudah dekat dengan ajal, sudah berada di umur senja. Itu apa? Kalimat subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, atau subhanallah walhamdulillah. Ya. Dua kalimat yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam
Sebagaimana disebutkan di dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kalimatan khafifatan, dua kalimat yang ringan diucapkan, thaqilatan, tapi berat daripada timbangan, ya, habibatan ila rahman, dicintai oleh Allah. Masya Allah. Itu apa? Kata Nabi, qala subhanallah bihamdi subhanallah al-azim. Masya Allah. Ini hendaknya perbanyak diri kita dengan zikir ini, ya. Perbanyak diri kita membaca subhanallah bihamdi subhanallah bihamdi di waktu-waktu luang kita, daripada dihabiskan cuma untuk bengong mengingat masa lalu. Ingat dulu saya pernah gini kan. Gak ada manfaatnya untuk kita di masa ini dan masa yang akan datang. Mengingat masa lalu itu tidak akan apa? Tidak akan membawa kebaikan sedikit pun bagi kita di masa ini dan masa yang akan datang. Dulu saya pernah ya jalan-jalan ke sini ya. Bengong akhirnya. Tetapi perbanyak diri dengan apa? Kalimat subhanallah wa bihamdi subhanallah wa bihamdi subhanallah wa bihamdi. Lebih baik seseorang mengingat kebesaran Allah, keesaan Allah, sehingga menjadikan dirinya bertasbih dan bertahmid. Ini perkara yang sangat penting bagi orang yang sudah berada di umur senja. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hal ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Subhanahu wa taala yang paling terakhir turun itu surat apa? Surat An-Nasr. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza jaa nasrullahi wal fath, wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir." Ya. Itu apa? Dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada Rasulnya, kalau sudah datang pertolongan Allah, dibuka pintu Makkah, seluruh manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Berarti apa? Selesai tujuan atau tugasnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau tugasnya Nabi sudah selesai atau sudah hampir selesai, berarti apa? Beliau dekat dengan kematian. Maka sahabat Abu Bakar As-Siddiq, kata sahabat Ibnu Abbas, ketika turun firman Allah ini beliau menangis. Di mana para sahabat yang lain bergembira karena mereka yang menafsirkan surat ini merupakan apa? Janji Allah kemenangan itu akan diberikan. Ya, tetapi Pak sahabat Abu Bakar As-Siddiq, beliau menangis. Kenapa? Beliau tahu arti makna tafsir dalam surat An-Nasr ini merupakan apa? Perpisahan dirinya dengan sahabatnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau manusia sudah berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam, Makkah sudah kembali menjadi negeri beriman, rumah Allah sudah bersih kembali dari kesyirikan, maka selesai tugasnya Nabi. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ya. Innahu kana tawwaba. Masyaallah. Maka dari itu Aisyah radhiyallahu anha di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau mengatakan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam aktsara fi sujudihi wa ruku'ihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyak di dalam rukuk dan sujudnya setelah turunnya firman Allah ini dengan apa? Ini subhanakallahumma ya rabbana wa bihamdik Allahumma. Kata beliau, yata'awwalul Quran, mengikuti apa? Perintah yang ada di dalam Al-Quran. Kata Aisyah, itu apa? Firman Allah dalam surat An-Nasr. Karena Allah memerintahkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah, itu apa? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka inilah yang selama ini kita kerjakan. Perbanyak diri kita dengan apa? Dengan kalimat zikir subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Ya, perbanyak ini. Karena inilah yang diperintahkan kepada Nabi kita ketika beliau berada di waktu senja di penghujung hidup. Kemudian yang kelima, bagaimana kita untuk senantiasa prioritaskan amalan-amalan kita ketika kita sudah berada di waktu senja kita, ya, yaitu adalah apa? Perbanyak diri melakukan amalan sunnah, ya. Perbanyak diri melakukan amalan sunnah, terutama amalan-amalan sunnah yang berkaitan dengan amalan wajib. Salat sunnah, siyamu sunnah. Ya, kalau belum ada rezeki untuk pergi haji, umroh aja dulu yang sunnah. Ya. Kenapa?
Karena dikhawatirkan dahulu sebelum Allah memberikan kepada kita hidayah untuk senantiasa menjaga perkara yang diwajibkan kepada kita dengan salat wasyam. Ya. Amalan-amalan sunnah itu bisa menutup amalan-amalan wajib yang dahulu kita tinggalkan. Ya. Karena sholat yang kita tinggalkan, puasa Ramadan yang kita tinggalkan, itu gak akan selesai dengan kita cuma mengatakan astagfirullah wa atubu ilaih, selesai. Kenapa? Karena semua itu ada catatannya. Kalau nggak lengkap ya sudah, nggak akan tertutup dengan kalimat istighfar dan kalimat taubat. Ya, sedangkan Allah telah menyiapkan untuk orang yang meninggalkan sholat itu apa? Neraka sakor. Ya, Allah akan letakkan mereka ya, di Jahannam. Ada suatu sungai yang disebut sebagai baqiyat, ya, yang baunya busuk sekali makanannya. Ditenggelamkan di sana, dimasukkan ke dalam sakor. Bagi siapa orang yang meninggalkan sholat. Maka dari kapan? Ketika seseorang dia berada di umur senjanya, mungkin dahulunya yang pernah meninggalkan perkara yang wajib, perbanyak amalan sunnah yang sejenis. Karena Nabi SAW mengabarkan di dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Kata Nabi SAW, inna awwala ma yuhassabu bihi al-'abd min 'amalihi yawm al-qiyamah itu apa? Salatun. Yang pertama kali nanti dihisab di hari kiamat amalan seorang hamba itu adalah salat. Idza saluhat faqad aflaha wa anjah. Kalau salatnya baik, lengkap semuanya, maka faqad aflaha wa anjah, maka dia beruntung dan dia selamat. Tetapi wa in fasadat, kalau salatnya rusak, kurang, ya, faqad khaba wa khasara, maka dia pasti akan apa? Dia pasti akan menyesal dan dia pasti akan merugi. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, wa in taqasa min fardatihi syai'a, kalau ada dari perkara yang wajibnya itu kurang dia kerjakan. Qala Allah azza wa jalla, kata Nabi, Allah mengatakan, ya, unzuru hal li'abdi min tatawwu', lihat hambaku ini punya enggak amalan sunnah, fayukammil biha, ya, maka sempurnakanlah amalan sunnah, amalan wajibnya yang kurang tersebut, biha, dengan amalan sunnah, dan jadikan ini pada seluruh amalan yang nggak cuma sholat, berarti puasa juga. Maka dari itu ketika seseorang berada di umur senjanya, kalau dia mendapati dirinya dulu, ya mungkin termasuk dari orang-orang yang meninggalkan hal yang wajib, banyak melakukan amalan ibadah sunnah, sholat sunnah, jangan sampai ditinggalkan. Jangan malah menjadi alasan, aduh saya sudah gak kuat lagi untuk sholat sunnah, sudah capek, udah tua. Ya, seharusnya apa? Seharusnya yang menjadi mindset kita ketika kita berada di umur senja, mumpung masih diberikan kesempatan, saya mau memperbaiki yang kurang. Bukan justru malah malas di dalam beramal. Makanya doa yang sangat penting bagi kita. Kita apa? Kita senantiasa menutup kekurangan kita yang wajib dengan amalan-amalan yang sunnah. Sudah cukup ya. Kalau begitu kita jauhkan sampai di sini. 5 hal ini bukan batasan, karena masih ada lagi, tetapi waktu yang membatasi kita. Tetapi inilah 5 hal yang terbesar yang hendaknya untuk kita senantiasa prioritaskan. Sesuatu yang remeh, yang kita anggap remeh, sesuatu yang mungkin kita juga sudah tahu, tetapi sedikit sekali dari kita yang senantiasa mengamalkannya. Karena inilah kita. Ya, tetapi kita menganggap sesuatu itu ringan, remeh. Kita tahu itu, padahal itu adalah sesuatu yang besar di sisi Allah. Sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nur ayat yang ke-15, wa tahsabuna hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Kalian senantiasa menyangka sesuatu itu adalah yang kecil, padahal itu adalah sesuatu yang besar di hadapan Allah. Maka dari itu semoga apa yang disampaikan ini bisa menjadi pengingat kita untuk kita senantiasa bisa istiqomah di waktu senja kita, di umur senja kita. Karena tentunya kita ketahui, ya, setiap orang itu hanya dilihat dari penutup amalannya. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis dari Sa'ad bin Sa'ad As-Sa'idi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, innamal a'malu bikhawatimiha, sesungguhnya amalan itu ditentukan dari penutupnya. Maka dari itu jangan sampai ketika kita berada di umur senja kita malah justru kita tidak bisa menjaga keistiqomahan kita untuk berada di dalam iman Islam
Begitu juga untuk berada di dalam jalan yang lurus. Orang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan kata itu datang dari saya, dan jika benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa astaghfirullah wa atubu ilaihi wa a'udzu minkum. Nastaghfirullah subhanallah bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya atau mau silakan? Ya, barakallahu fikum, masyaallah. Ya, jadi telah kita sebutkan bahwasanya seseorang kalau dia berada di batas umurnya umatnya Nabi, kalau sudah melewati, itu akan dikembalikan keadaan yang menjadi lemah. Ya, kalau orang zaman dulu umur 70 itu udah asam urat, jalan pasti sulit, berdiri sulit. Ya, umur 80 makan itu udah harus dikontrol dulu. Kalau sekarang anak umur 30, 40 juga sudah kena asam urat, kena gula ini sekarang. Ya. Bahkan pikun saja bukan cuma orang tua. Ya, anak muda umur 25 saja juga sudah kena penyakit pikun. Pikun ini punya penyakit. Ya, maka dari itu Nabi SAW satu doanya juga apa? Minta agar diselamatkan dari penyakit pikun. Ya. Jadi pikun itu kenapa sih orang bisa jadi pikun tuh? Karena dia nggak terbiasa menggunakan otaknya untuk menghafal. Nah, maka dari itu kalau orang yang menghafal Quran, orang yang terus belajar, itu akan apa? Akan lebih baik ingatannya daripada teman-teman yang seumurannya ketika berada di umur senja. Tetapi ada juga orang yang memang Allah Subhanahu wa taala jadikan dia pikun di umur senjanya, dan ini mayoritas orang yang sudah berada di umur senja, maka disebut dalam surat Ar-Rum ayat 54. Ya, kita Allah jadikan kembali lemah wasyaibah. Kita pikun. Ya. Lalu bagaimana orang yang sudah pikun di umur senjanya? Ketika dia wudhu, tetapi apa? Ternyata batal. Tapi dia nggak merasa dirinya batal. Atau apa dia merasa dirinya sudah wudhu? Atau sholat? Dia merasa dirinya sudah sholat, padahal dia belum sholat. Ya. Lalu apa yang harus kita kerjakan? Yang pertama bukan diruqyah. Bukan diruqyah, ya. Ruqyah itu adalah salah satu jenis pengobatan wasilah bikalamillah, wasilah dengan kalam Al-Quran dari penyakit, ya, seperti demam, panas atau gangguan di ruqyah. Dan ini sesuatu yang disyariatkan. Tetapi jangan sampai seseorang minta untuk diruqyah. Karena orang yang minta diruqyah itu akan apa? Akan tidak termasuk daripada 70.000 golongan orang yang dari umatnya Nabi yang masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diazab kalau dia minta diruqyah. Jadi ruqyah ini disyariatkan, masyru'iyah ada di dalam Islam, tetapi jangan sampai seseorang minta untuk diruqyah. Ya, misalkan, kok kenapa ya saya kok suka ninggalin ya amal dan ibadah ya, udah minta diruqyah aja lah, jangan, nggak boleh. Kemudian kalau orang yang sudah tua, apakah diruqyah? Enggak. Tetapi memang diingatkan. Selalu diingatkan. Belum sholat tadi, sholat dulu. Belum sholat tadi, sholat dulu. Kalau ternyata dia benar-benar pikun dan benar-benar saya sudah sholat, di dalam Islam disebutkan al-yakin yuzilu syak'anhu. Keyakinan itu menghilangkan keraguan. Disebutkan di dalam hadis dari sahabat Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Imam radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ka'ma yaribuka ila ma la yaribu." Tinggalkan perkara yang meragukanmu, kerjakan perkara yang tidak meragukanmu. Dosa enggak? Ya. Kenapa enggak dosa? Karena disebutkan di dalam hadis dari sahabat. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Inna Allah tajawaza li an ummati 'anil khata' wa nisyan wa mastaqiru an." Sesungguhnya Allah memberikan dispensasi untukku kepada umatku dari setiap kesalahan yang dia lakukan, karena sebab apa? Salah tidak tahu, nisyan lupa, itu apa? Pikun lupa sama.
Ya, atau karena sebab dia dipaksa. Maka dia tahu kalau dia lupa, benar-benar lupa pikun, ya maka tidak terhitung sebagai suatu dosa. Ya. Kemudian apa? Ya, kemudian seseorang yang pikun, ya, dia tidak sholat atau nggak mampu untuk mengingat apakah dia sudah sholat atau belum. Atau ketika sholat nggak mampu mengingat ini rakaat berapa, satu atau kedua, selalu seperti itu. Jadi ada juga orang yang pikun seperti ini, sholat sudah mau rakaat Pak, ini rakaat ketiga apa keempat ya. Akhirnya apa? Disalah, bingung, ngapain apa lagi? Atau wudhu, bingung. Tadi sudah wudhu atau belum? Atau wudhunya baru sampai mana? Namanya orang lupa pikun. Ya. Maka orang seperti ini bagaimana? Ya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan fattaqullaha mastata'tum. Ini apa? Bertakwalah kalian kepada Allah itu semampu kali. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Wa ma amartukum bi fa'tu minhu mastata'tum." Apa yang aku perintahkan kepada kalian, kerjakan semampu kalian, kerjakan saja. Ya, salatnya selesaikan. Sudah yakin. Kalau sudah yakin ya sudah. Ya, tetapi apa? Kita sebagai orang yang ada di sekitarnya wajib untuk ingatkan dulu. Tadi belum sholat dulu, yuk sholat. Atau ajak tuntut, ya ayo sholat bareng jamaah, nggak apa-apa. Kita sudah sholat, tapi saya sudah sholat saat di masjid sholat dulu, nggak apa-apa, pulang ke rumah orang tua, yuk pas sholat apa namanya jamaah, ya niatnya sholat sunnah. Ya ini juga penting, jangan niatnya sholat wajib lagi ya. Jadi sia-sia nanti sholat kita. Nggak apa-apa, kita pulang ke rumah. Kemudian apa? Kita jamaah dengan orang tua kita yang sudah pikun dalam rangka apa? Untuk menjaga sholat di bawah waktu mereka. Kita niatnya sholat sunnah, ya. Dan niatnya sholat sunnah, orang tua kita sholat wajib. Ingatkan ketika mau sholat, orang tua bilang ini sholat zuhur. Boleh nggak Ustaz? Boleh. Ya, kalau sudah pikun, takut, bingung nanti sholatnya sholat apa, apalagi orang yang sudah tua, maka boleh. Sebelum takbiratul ihram, untuk apa? Mengingatkan ini sholat zuhur. Ya, agar apa? Hatinya tetap. Memang niat itu tempatnya di dalam hati. Dari dalam mazhab Imam Syafi'i boleh untuk dilafadzkan kalau ada hajat. Kalau sering-sering tidak ada hajat, ini perkara yang dibenci. Makanya itu kalau misalkan kita lihat orang tua kita sudah tua, mungkin kita tahu pikun nggak apa-apa. Untuk apa? Untuk menjaga, diingatkan, ini sholat zuhur, ya baru dia oh ya sholat zuhur. Ya meskipun dia nggak ngucapin ini sholat zuhur, nggak apa-apa, yang penting di dalam hatinya sudah, ya dia ingat bahwa sholat zuhur, baru takbiratul ihram, ingatkan dulu. Apa insyaallah ya. Daripada tapi Allah alam bisa. Ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi? Ya, tak apa. Saat ini kenapa ini yang beda? Sekarang ini orang itu cepat marah gitu ya. Marah itu, akhirnya menggalang orang terus demo gitu. Kenapa itu? Kenapa? Ya karena di jalan tuh marah, cepat marah gitu. Kenapa? Baik, Masya Allah. Kenapa orang zaman sekarang lebih cepat marah? Senggol bacot gitu ya, di jalan cuma ditinin aja marah atau yang spesialnya. Ya. Kenapa? Ya karena orang di zaman kita ini banyak yang meninggalkan Alkitab wa Sunnah. Gak mau duduk belajar, gak menganggap belajar agama itu penting. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat yang 9, "Hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamuun?" Apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Coba lihat negara-negara yang memang atau negeri-negeri atau tempat-tempat yang di situ adalah kumpulan para ahlul ya. Ini nggak mesti jadi ulama juga. Maksudnya orang-orang yang benar-benar datang kajian, belajar, itu pasti akan didapati menjadi orang yang lebih sabar. Gak usah jauh-jauh, tanya para wanita, suaminya yang suka ngaji, sama suami yang gak pernah ngaji, gak pernah belajar, kira-kira di rumah lebih sabaran mana? Nah, lihat kan ini pasti. Ya, kenapa? Karena ilmu itu yang senantiasa menjaga hati seseorang. Ya, sehingga apa? Ketika dia mau meluapkan emosinya, dia ingat, dia tahan hawa nafsunya karena apa? Takut kepada Allah. Maka itu dalam surat Fatir ayat yang ke-28 disebutkan, ya inna ma yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Orang yang paling takut kepada Allah dari hambanya adalah ulama. Ulama ini gak mesti jadi syekh dulu, jadi ustaz dulu, LC dulu, kan?
atau apa sarjana agama dulu, enggak. Itu apa ulama? Itu orang yang berilmu, orang yang punya ilmu. Walau ya, meskipun hanya satu ayat, dia punya ilmu. Maka dikatakan sebagai orang yang alim kalau dia bicara tentang ilmu itu. Ya, kalau dia bicara tentang ilmu yang lain, pada ilmunya yang itu yang dipelajari, maka bukan orang yang berilmu, bukan ulama. Ya, tetapi maknanya orang yang paling takut dengan Allah adalah orang yang menuntut ilmu, orang yang membaca Quran, membaca hadis, belajar, memahami. Ya, maka dari itu kalau ditanya kenapa mereka cepat sekali marah, cepat sekali emosi, dia berkumpul ilmu. Karena sebab nggak mau belajar agama, selalu mengikuti apa? Hawa nafsu. Padahal dalam surat Yusuf ayat yang ke-53 disebutkan inna nafsana amaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu senantiasa memerintahkan seseorang untuk berbuat kejahatan. Ya, maka dari itu Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nazi'at ayat yang ke-40 menyebutkan wa amman man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Barang siapa yang takut terhadap kedudukan Rabbnya, takutnya dari mana? Dari ilmu. Menahan hawa nafsu fa innal jannata hiyal maka syurga menjadi tempat kembalinya. Maka itu yang harus dilakukan seseorang kalau ingin menjadi orang-orang yang penyabar, tidak mudah emosi, duduk bermajelis ilmu. Insya Allah Allah akan tenangkan hatinya. Kebanyakan orang mudah marah itu karena hatinya tidak tenang, mati. Itu yang pertama. Itu apa? Menuntut ilmu kurang. Yang kedua apa? Banyak bermaksiat. Ya. Banyak melakukan kemaksiatan sehingga hatinya menjadi apa? Mati. Ya. Tidak pernah beristighfar, banyak melakukan kemaksiatan tinggal apa? Mati hatinya. Ya. Dinasehati tidak mau. Ya. Dinasehati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, enggak mau. Maunya apa? Ngikutin hawa nafsu. Dan maksiat itu bukan hanya sekedar seorang berzina, bukan hanya sekedar seorang mencuri, minum khamar, meninggalkan sholat. Bahkan seorang berbicara sesuatu tentang saudaranya yang jelek, itu juga sudah disebut sebagai bermaksiat. Dan ini yang paling banyak menjatuhkan orang ke dalam apa? Neraka. Disebutkan di dalam hadis Nabi SAW ketika beliau ditanya, ya Rasulullah, ya apa amalan yang akthar an yudkhilan nas an-nar. Ya, ditanya tentang amalan tadi atau an yudkhilan nas an-nar. Amalan yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam neraka. Apa kata Nabi? Al-famu wal farj. Itu apa? Lisan dan kemaluan. Terkadang seseorang mampu menjaga sholat 5 waktunya, mampu menjaga dirinya untuk tidak terjatuh ke dalam zina, tapi nggak mampu menjaga diri. Kalau usah jauh-jauh kita ngomong yang tinggi, di dalam rumah saja bisa kita menjaga lisan kita pada anak, orang tua, tetangga, atau istri, atau pasangan kita. Terkadang kita nggak mampu. Kebanyakan kita di zaman ini adalah orang-orang yang paling banyak melakukan dosa. Kenapa? Karena bodohnya kita menganggap sesuatu itu kecil, padahal itu adalah dosa yang besar. Ya, kalau di zaman dulu para sahabat dengan ilmunya mereka mengetahui oh ini dosa, sehingga dosa yang kecil mereka anggap sebagai dosa yang besar. Kalau kita enggak, karena kita berdusta saja, melakukannya di mana saja, hati ini tidak merasa bersalah. Ya, padahal dusta itu merupakan dosa yang paling besar daripada dosa-dosa besar. Nah ini yang menyebabkan banyak orang apa? Mudah untuk tersulut emosi. Yang pertama jahil, bodohnya dia terhadap ilmu. Kedua apa? Banyak bermaksiat karena hatinya tertutup dengan apa? Dengan dosa. Ini yang membuat hidup seseorang menjadi tidak tenang. Allah a'lam bishawab. Ya. Lebih utama berilmu atau istiqomah? Tapi barakallahu fikum, masya Allah. Ya. Makanya yang sangat bagus. Lebih mana yang lebih utama, berilmu atau istiqomah? Kalau ditanya seperti ini, maka jawabannya tentu orang berilmu lebih utama daripada istiqomah. Ya, dalam artian di sini istiqomah orang yang beribadah. Tetapi apa? Ilmu dan istiqomah dua hal yang nggak bisa untuk dipisahkan. Kenapa? Gak mungkin orang istiqomah tanpa ilmu, gak mungkin orang dikatakan berilmu kalau tidak istiqomah. Ya, maka istiqomah dan ilmu ini dua hal yang gak mungkin terpisah. Tetapi kalau ditanya mana yang lebih baik
Saya istiqomah dengan amalan ibadah saya, atau saya menuntut ilmu? Maka pertanyaannya apa? Menuntut ilmu itu lebih baik. Kenapa? Karena Nabi SAW beliau mengatakan bahwasanya apa? Penuntut ilmu atau orang yang alim itu lebih afdal, lebih baik daripada ahlul ibadah kata Nabi. Yaitu apa? Yakni beliau memberikan ibarat seperti bulan dan bintang yang bertebar. Apa maknanya? Bintang di malam hari jumlahnya banyak di atas langit, tetapi cahayanya nggak bisa menerangi bumi. Bulan satu saja, tetapi cahayanya bisa memberikan manfaat bagi orang yang ada di bumi di malam hari. Maka dari itu Nabi mengatakan ahlul ibadah dengan ahlul ilm mana yang lebih baik? Maka dikatakan apa? Ahlul ilm. Tetapi istiqomah ini wajib. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat yang ke-102, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, termasuk daripada ketakwaan disebutkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Takwa itu maknanya adalah al-khauf minal jalil wal amalu bitanzil. Takut kepada Allah, beramal dengan apa yang diturunkan. Gimana kita beramal kalau kita nggak menuntut ilmu? Ini pertama. Kemudian apa? Beribadah, istiqomah itu juga wajib dalam amalan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Itu apa? Beribadahlah kalian kepada Allah sampai datang kepada kalian yang namanya kematian. Maka amalan yang paling dicintai itu adalah istiqomah di dalam menuntut ilmu, istiqomah di dalam ilmu, dan juga istiqomah di dalam ibadah. Tetapi kalau yang dimaksud pertanyaan istiqomah ini adalah istiqomah di dalam amalan ibadah selain ilmu, maka apa? Maka yang lebih afdal adalah ilmu. Ya, sampai-sampai apa? Sampai-sampai Imam Syafi'i tidak sholat malam karena sebab apa? Karena sebab memikirkan satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Itu Imam Syafi'i. Ya. Kenapa? Karena beliau katakan menuntut ilmu itu lebih baik daripada amalan ibadah sunnah. Berarti ini menunjukkan apa? Boleh seseorang ketika dia terbiasa dengan amalan sunnah sekali-kali dia tinggalkan, ya untuk apa? Menuntut ilmu. Ya, dalam arti apa? Ini kalau ditanya mana yang lebih baik menuntut ilmu atau istiqomah di dalam amalan ibadah. Tetapi menuntut ilmu juga harus istiqomah itu perkara yang dituntut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita cukupkan satu. Kemarin hujan deras, waktu maghrib sampai isya hujan deras. Nah kita melakukan sholat jamaah langsung isya di bulan baru satu. Di mana? Kemarin maghrib, dari maghrib sudah hujan deras sampai isya. Kita laksanakan sholat maghrib sama isya jamaah di masjid. Barakallahu fikum. Ya. Menjamak salat. Ya, ini ya perkara yang diperbolehkan meskipun seseorang tidak sedang safar. Ya, tetapi yang tidak diperbolehkan mengqasar. Menjamak salat ini diperbolehkan. Ya, untuk orang yang tidak safar. Tetapi jamaknya itu adalah jamak takhir, bukan jamak takdim. Kenapa? Karena sholat itu harus pada waktunya. Ya, misalkan seseorang, ya, dia sakit atau terlupakan, kemudian dia ingin menjamak sholat, maka dia lakukan jamak itu di waktu akhir, bukan di waktu awal. Berbeda kalau dia mau safar, boleh dia melakukan jamak, ya, takdim. Itu apa? Dia lakukan dulu sebelum dia berangkat. Kenapa? Karena dikhawatirkan dia akan apa? Dia tidak akan mampu untuk menjaga sholatnya di waktu berikutnya, maka dia jamak. Maka diperbolehkan. Ya. Maka itu ya perkara yang benar adalah ya ketika hujan besar sholatnya di rumah. Kalau seorang dia takut kalau sholatnya besar nih, kayak gini hujannya besar nih, ya nanti sampai rumah nggak sholat di masjid, nggak apa-apa. Karena memang bahkan diperintahkan kepada muadzin kalau misalkan hujan besar, adanya maksolu fi buyutikum, sholat di rumah kalian. Dan jamaah itu nggak mesti harus sama
sama imam. Jadi rumah juga kita bisa jamaah dengan istri kita, dengan anak-anak kita. Maka apa? Menjamak sholat. Ya, ketika hujan besar, ya kalau misalkan itu di waktu isya nggak apa. Tapi kalau di waktu maghrib atau Nabi sholat itu jamak dengan jamak apa? Jamak takdim. Di awal waktu padahal tidak sedang safar, tetapi sedang mungkin, kecuali kalau mau safar. Ya, kalau mungkin boleh menjamak sholat, ya, tetapi apa? Bukan di awal waktu, tetapi di akhir waktu. Itu diperbolehkan bagi orang yang mungkin. Ya, tetapi kalau bagi orang yang safar maka boleh jamak ya takdim atau jamak takhir boleh. Allah Nabi Sallallahu Alaihi. Pergerakan itu berlaku nggak? Jadi dia jamaah di asal jamaah di maghrib nggak bisa pulang, nggak jelas. Lalu kita rasakan jamaah sama isya. Kalau misalkan alasannya karena hujan besar, kalau kita sholat maghrib di masjid kemudian nggak bisa pulang, maka kita mau jamak sholat. Ini bukan udzur. Kenapa? Dia ada di masjid. Dia tinggal nunggu waktu sholat sampai menunggu hujan reda. Maka ini tidak termasuk daripada udzur. Ya. Kenapa? Karena dia berada mungkin di dalam masjid. Nah, ketika sudah masuk waktu isya, dia bisa melakukan sholat jamaah di masjid. Tetapi kalau misalkan, tapi saat hujan deras, saya mau pulang, ya sudah pulang nggak apa-apa. Kenapa? Karena belum masuk waktu isya. Dalam surat An-Nisa 103 disebutkan apa? Inna salata kanat 'alal mu'minina apa kitaban mauqutan. Ditetapkan waktu syaratnya salat itu masuk pada waktu. Kecuali untuknya itu sedang safar, maka boleh jamaknya jamak takdim. Ya. Kalau alasannya kalau hujan besar nanti kalau sampai di rumah nggak bisa lagi ke masjid. Kalau sudah ada di rumah, gugur kewajibannya untuk pergi ke masjid. Bahkan muadzin harus mengucapkan apa? Shollu fi buyutikum. Kalau mampu ke masjid, jalan ke masjid. Ya, jamaah di masjid kalau mampu, misalnya punya mobil, nggak takut hujan deras tapi tidak ada angin, tidak ada petir, nggak takut, nggak apa-apa. Tapi kalau alasannya karena malas nanti sudah pulang ke rumah, enak di rumah ini tinggal tidur aja nih hujan, mau ke masjid lagi, malas nih hujan besar. Ya, ini bukan udzur syar'i. Maka dari itu apa? Maka dari itu ya, kalau dia mau menetap di masjid, tunggu sampai waktu apa? Waktu isya. Kalau dia mau pulang, dia mendapatkan udzur untuk tidak sholat di masjid karena hujan. Dia bisa sholat di rumah. Ini udzur yang diberikan dalam peristiwa seperti ini. Bukan kemudian apa? Ya udah kita jamak aja waktu isya di sholat maghrib. Ya dengan jamak takdim. Enggak, mungkin boleh jamak, tetapi jamaknya itu bukan jamak takdim. Jamaknya adalah jamak takhir. Nah itu boleh. Ya misalkan ya dia sedang sakit atau dia sedang tersibukkan, misalkan seperti Nabi SAW dulu pernah tersibukkan apa? Menjaga Khandaq, menjaga Madinah karena apa? Dikepung oleh orang-orang Quraisy sehingga beliau nggak sholat asar, nggak sholat maghrib. Beliau lakukan jamak di waktu apa? Maghrib. Ya, jamak takhir. Ya karena sebab apa? Menjaga wilayah, maka diperbolehkan. Padahal Nabi tidak sedang kalau doruriyah ini diperbolehkan. Atau misalkan dia sedang apa? Kelalaian, maka dijamak di waktu asar misalkan dia kerjakan. Ya dua sholat yang tertinggal ini tidak apa-apa. Tetapi kalau belum masuk waktunya, ya maka jangan tunggu, sabar. Ya mau tunggu di rumah atau tunggu di masjid. Kalau ternyata hujannya selesai, karena kita biasanya hujan cuma 5 menit terus tiba-tiba apa? Matahari terbit dari itu kita. Ya gimana? Ya maka dia tetap harus sholat mas. Kenapa? Karena sholat itu syaratnya tidak bukan termasuk dari syarat sholat itu apa? Dukhul di waktu, ayo masuk ke dalam waktunya. Kalau nggak masuk waktunya, maka tidak ada sholat. Bahkan orang yang lupa saja, ketika dia sholat, dia sudah mau tahiyat akhir, kemudian adzan loh. Ternyata tadi belum waktunya sholat. Maka apa? Maka dia harus mengulang sholat
sholatnya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah ya. Kita coba sampai sini. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.